Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberi kesempatan kembali untuk belajar tematik, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, muatan pelajaran IPA dan IPS. Nah, untuk pelajaran IPA atau muatan pelajaran IPA, tujuan pembelajarannya apa saja sih? Yang pertama, mendiskusikan tahapan pertumbuhan tanaman padi dan upaya pelestarian itu pada pembelajaran pertama. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan dan menjelaskan cara menjaga kelestarian alam itu pembelajaran ketiga. Nah, yang pertama mendiskusikan tahapan pertumbuhan tanaman padi dan upaya pelestariannya. Silakan kalian buka buku paket tematiknya halaman 44 ya. Buka halaman 4. Di situ dijelaskan bahwa tanaman padi memiliki atau tumbuh dalam 3 tahap ya. Yang pertama, tahap pertama yaitu benih ya. Pertama-tama benih atau benih itu biji padi yang sudah tua ya. Nah, biji padi tersebut direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Misalkan lahan sawahnya 1 hektar, maka untuk menanam benih padi tadi itu membutuhkan misalkan sekitar 1/4 dari luas lahan tersebut ya, agar nanti bijinya tumbuh menjadi ini tahap kedua. Nah, tumbuh menjadi tunas atau kecambah ya. Jadi tahap pertama tadi benih dengan cara direndam dalam air 1 malam, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, tahap keduanya, setelah biji tadi ditanam, maka akan tumbuh ya. Maka akan tumbuh bakal akar atau tunas yang menonjol ke luar. Setelah berapa hari, maka batangnya akan memanjang. Setelah itu, tahap ketiga yaitu bunga. Setelah tadi biji tumbuh tunas atau kecambah dan kecambahnya batangnya semakin memanjang atau semakin tinggi besar, maka tahap ketiganya tanaman padi itu akan berbunga. Ya, berbunganya ditunggu. Biasanya kan hijau dulu ya, nggak langsung kuning. Hijau dulu. Nah, ditunggu hingga gabah matang. Gabah itu biji padi yang sudah menguning ya. Nah, itu setelah berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Semakin tua usia padi, maka tumbuhan semakin merunduk. Nah, ini semakin merunduk, semakin kayak tunduk gitu ya. Semakin merunduk. Nah, fase ini menunjukkan bahwa padi sudah siap untuk dipanen. Selanjutnya, apa saja sih upaya pelestarian tanaman padi itu? Nah, yang pertama, kita harus merawatnya agar tidak diserang hama. Dengan apa merawatnya? Bisa dengan memakai pestisida atau pembasmi hama ya. Tapi memakainya tidak boleh berlebihan. Nah, seperti ini ya. Tidak berlebihan dalam memakai pestisida. Yang kedua, bisa dengan menggunakan orang-orangan sawah, atau kalau enggak nih pakai kresek ya. Tujuannya apa pakai kresek ini? Tujuannya untuk menakut-nakutin burung, karena ada burung yang suka makan biji padi ya. Makanya petani kadang di atas tanaman padinya dibuat kayak orang-orangan sawah atau berupa kresek-kresek gini ya. Ntar digoyang-goyang sama petaninya agar burungnya takut dan tidak memakan biji padi.
Yang kedua, tidak memanfaatkan tanaman padi secara besar-besaran. Yang ketiga, tidak menjual lahan pertanian untuk perumahan. Ya, biasanya lahan pertanian atau persawahan itu dijual ya, dan dijual untuk dibuat perumahan ya. Sebaiknya kalau punya lahan sawah jangan dijual ya, karena akan sayang nanti lahan untuk menanam padi semakin berkurang dan kita pun akan kesulitan untuk makan nasi atau untuk membeli beras ya, akan kesulitan, akan semakin langka. Kalau semakin langka maka harganya pun akan mahal. Nah, yang kedua, mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan dan menjelaskan cara menjaga kelestarian alam. Itu pada pembelajaran 3. Silakan kalian buka pada halaman 17. Nah, di situ dijelaskan bahwa tumbuhan itu ada bagian-bagian tubuhnya. Sama seperti kita manusia. Manusia juga ada bagian-bagian tubuhnya ya, ada mata, telinga, hidung, kaki, tangan, mulut ya. Sedangkan tumbuhan juga ada bagian tubuhnya. Apa saja? Nah, ada yang namanya akar yang bawah ini ya. Ada namanya batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi ada 6 bagian ya. Diingat-ingat dan dihafal. Yang kedua, fungsi bagian tumbuhan. Apa saja sih fungsi bagian tumbuhan? Ini fungsinya hanya salah satu ya, sebenarnya juga banyak fungsinya. Tapi ini hanya salah satu saja yang disebutkan di sini. Nah, yang pertama fungsi dari bawah dulu ya, akar. Akar fungsinya untuk apa sih? Nah, akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah ya, menyerap air atau bahan-bahan makanan dari dalam tanah. Nah, secara umum akar ini dibagi dua ya, ada 2 jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut ini yang seperti ini nih. Akar serabut ya, berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil-kecil akarnya. Biasanya pada tanaman ini stroberi, tanaman bayam, tanaman pokoknya yang mudah dicabut ya biasanya kalau akar serabut. Nah, yang kedua akar tunggang. Akar tunggang itu akar yang berukuran besar ya. Ada satu akar yang berukuran besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Biasanya pada tumbuhan yang besar ya, batangnya besar, yang tinggi. Nah, biasanya pohon mangga, pohon apel ya. Nah, selain akar ada batang. Fungsinya apa sih batang itu? Batang sebenarnya banyak fungsinya ya, ada 3. Di sini disebutkan salah satu, yaitu untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain, atau mengalirkan air dan bahan-bahan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan ya. Terus apalagi batang? Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah ya. Ini disebutkan salah satu, sebenarnya ada manfaat lain ya, atau fungsi lain. Yang ketiga, tempat cadangan makanan, tempat menyimpan cadangan makanan ya. Nah, batang pun ada bagiannya ya, ada 2 ya. Ada yang batang berkayu, ada yang batang basah. Batang berkayu contohnya pohon jati, mangga. Sedangkan batang yang basah itu biasanya berongga ya, dan mengandung air dan udara yang lebih banyak. Contohnya bayam, seledri ya. Setelah itu daun. Daun untuk apa? Untuk membuat
Nah, ya, daun berfungsi sebagai proses fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Ya, jadi fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selanjutnya, bunga fungsinya untuk apa? Untuk alat perkembangbiakan. Ya, alat perkembangbiakan pada bunga ada yang namanya putik dan ada yang namanya benang sari. Insya Allah nanti kalian pelajari ini di kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Nah, putik ini merupakan alat perkembangbiakan pada bunga jantan, sedangkan benang sari pada bunga betina ya. Yang kelima, buah. Buah apa fungsinya? Buah sebagai untuk melindungi biji atau sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk cikal bakalnya ya. Sedangkan biji adalah calon tumbuhan baru ya. Biji pada stroberi ini adalah fungsinya untuk calon tumbuhan baru. Nah, bagaimana sih cara menjaga kelestarian tumbuhan itu? Ada banyak cara ya. Nah, boleh kita sebutkan di sini 7 cara. Yang pertama, menyiram tanaman setiap hari atau tumbuhan setiap hari. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman dengan cara tidak berlebihan. Yang ketiga, melakukan budidaya tanaman agar tanaman semakin banyak dan tidak langka. Yang keempat, merawat dan menjaga tumbuhan agar tidak punah. Yang kelima, melakukan penanaman kembali atau reboisasi, penghijauan ya. Yang keenam, melakukan pengawasan ketat hutan di Indonesia. Yang ketujuh, mendirikan cagar alam, pelestarian tumbuhan ya. Selanjutnya, pelajaran IPS. Pelajaran IPS apa saja sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia dan menjelaskan ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Itu pada pembelajaran pertama. Yang kedua, mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Itu pada pembelajaran kelima. Nah, sekarang kita ke pembelajaran pertama. Silakan kalian buka buku paketnya. Buka halaman 5. Ya. Halaman 5 kita akan mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia. Ya, bahwa secara geografis atau secara letak geografis Indonesia itu merupakan negara kepulauan ya. Karena apa? Karena Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Samudranya apa? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua benuanya benua Asia dan benua Australia. Ingat-ingat ya, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Hal itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap kondisi alamnya. Yang pertama, wilayah Indonesia akan beriklim laut, karena memang Indonesia ini lebih banyak laut daripada daratannya ya. Laut itu perbandingannya 3:1, 3 untuk laut dan 1 untuk daratan. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim musim. Iklim musim bahwa Indonesia itu banyak ya iklimnya, ada musim panas, dingin, musim pancaroba, hujan, dan banyak lainnya. Nah, bagaimana sih kondisi geografis di negara kita? Bahwa kondisi geografis di negara kita itu berbeda-beda ya. Ada yang disebut dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah-daerah tersebut tentunya dapat diketahui dari letak suatu wilayah atau letak geografisnya. Apa saja? Yang pertama, posisi daerah tersebut terhadap
tempat atau daerah lain. Yang kedua, kehidupan penduduk yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, latar belakang sejarah dan pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut. Nah, apa saja sih ciri-ciri bentang alam suatu wilayah itu? Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi wilayah Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke, ya. Bentang wilayah Indonesia itu dibagi menjadi apa saja? Yang pertama, dataran rendah, ya. Dataran rendah itu seperti ini nih, gambarnya ya, sawah, persawahan. Ya. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Ya, digunakan untuk apa sih dataran rendah itu? Biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk perkebunan, pertanian, peternakan, dan kegiatan industri. Ya, suhunya bagaimana dataran rendah? Suhunya relatif panas ya. Ya kayak suhu yang kita tinggal ini. Panas, kita tinggal di dataran rendah ya. Nah, sekarang yang kedua, dataran tinggi atau nama lainnya plato. Dataran tinggi ini seperti bukit-bukit, daerah pegunungan, bukit ya. Nah, dataran yang tinggi itu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Untuk apa digunakan? Untuk apa? Untuk menanam sayur, berkebun teh, rumah peristirahatan, dan objek wisata. Suhu udaranya biasanya sejuk. Yang ketiga, pantai. Pantai itu merupakan perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Garis pantai untuk menandai batas wilayah suatu negara. Untuk apa usahanya? Untuk pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan objek wisata. Dan suhu udaranya juga cukup panas. Nah, mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Nah, jagung dan padi itu memiliki lingkungan hidup yang sama, yaitu dataran rendah. Akan tetapi tidak semua tumbuhan bisa hidup di dataran rendah. Silakan kalian baca ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.